Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu dengan Ibu. Sudah siap hari ini untuk belajar? Belajar lagi kita di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi kita pada kali ini adalah tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, yaitu tumbuhan diambil bagian batangnya, contohnya adalah sagu, tebu, dan enau. Tumbuhan dimanfaatkan bagian daunnya, contohnya bayam, kangkung, melinjo, dan selada. Sedangkan dimanfaatkan bagian bunganya, contohnya adalah kol dan kubis. Untuk yang dimanfaatkan buahnya, contohnya apel, jeruk, mangga, dan jambu. Sedangkan untuk yang dimanfaatkan bagian bijinya, contohnya adalah padi, kacang, jagung, dan kedelai. Tumbuhan dimanfaatkan juga sebagai bahan sandang, antara lain katun dari kapas dan serat abaka dari batang pisang. Baju PK biasanya berasal dari tanaman labu air, sedangkan kain katun atau bahan pakaian dari serat rami, sisal, kenaf, dan jute. Tumbuhan bermanfaat sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan untuk membangun rumah biasanya berasal dari kayu. Contoh tumbuhannya adalah kayu jati, sengon, ulin, dan mahoni. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Contohnya adalah daun sirih sebagai obat gatal-gatal, jahe sebagai obat mual dan masalah pencernaan, kencur untuk obat batuk, sedangkan kunyit adalah sebagai obat mah, peradangan, dan perut kembung. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri digunakan sebagai aromaterapi dan penguat rasa. Contohnya adalah kayu putih dan serai. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan baku industri. Contohnya, kelapa sawit untuk bahan baku minyak goreng, pohon pinus untuk bahan kertas yang diambil bagian batangnya, cat yang diambil bagian getahnya, pohon karet untuk bahan baku pembuatan ban. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan pewarna alami. Contohnya adalah kunyit sebagai pewarna kuning, pandan dan suji sebagai pewarna hijau, wortel sebagai pewarna oranye, dan cabai sebagai pewarna merah. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai penyedap makanan. Contohnya adalah lada, pala, cengkeh, serai, jahe, dan lain sebagainya. Tumbuhan-tumbuhan ini biasa kita kenal dengan nama rempah-rempah. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menjaga kualitas air, karena akar tanaman dapat menyimpan air di dalam tanah. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Melalui proses fotosintesis, tanaman dapat menghasilkan oksigen sehingga seringkali hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia. Nah, itu tadi manfaat tumbuhan bagi manusia. Untuk selanjutnya, manfaat hewan bagi manusia. Hewan bermanfaat bagi manusia sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, daging berasal dari sapi, ikan, kambing, dan ayam. Telur berasal dari ayam, itik, bebek, dan burung puyuh. Sedangkan susu berasal dari sapi, kambing, atau kuda. Hewan juga bermanfaat sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya adalah kain wol berasal dari biri-biri. Kain sutra berasal dari ulat sutra, sedangkan jaket kulit berasal dari sapi atau kerbau. Hewan juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan.
Yang pertama, penawar racun berasal dari bisa ular dan kalajengking. Obat sakit tipes berasal dari cacing tanah yang diekstrak. Obat sakit asma dan gatal-gatal berasal dari codot dan kelelawar. Sedangkan obat sakit tulang dan persendian berasal dari tulang rawan hiu. Hewan juga bisa dimanfaatkan tenaganya. Contohnya, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kuda dimanfaatkan menarik delman. Unta dimanfaatkan untuk mengangkut barang, sedangkan gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya, kerbau dan sapi dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang. Ular dan buaya dimanfaatkan kulitnya untuk membuat tas, sepatu, atau sabuk. Kerbau dan rusa dimanfaatkan tanduknya untuk hiasan dinding. Hewan juga bermanfaat sebagai sumber pupuk organik. Kotoran hewan ternak dimanfaatkan untuk bahan pembuat pupuk organik. Nah, itulah beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, kita harus bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam bagi kehidupan kita. Agar tetap terjaga, perlu diadakan upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Pelestarian tumbuhan dan hewan adalah upaya untuk melindungi tumbuhan dan hewan dari kepunahan. Beberapa upaya pelestarian tumbuhan dan hewan antara lain, yang pertama melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan menanam bibit tumbuhan yang sudah langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan tumbuhan dan hewan langka. Itu tadi penjelasan beberapa manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.